Minggu 28 Juni 2020 dalam ibadah Sekolah Minggu Gemim Immanuel Bahu. Kita akan memuji Tuhan bersama walaupun adik-adik berada di rumah dengan Enci dan engkau semua. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Enci yakin dan percaya adik-adik semua berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini dalam ibadah Sekolah Minggu ada Enci Mercy, Enci Ebi. Kita akan sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri semua, adik-adik berdiri, kita menyanyi lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya ilmu-ilmu, pujiannya kira-kira firman Tuhan. Sekolah Minggu paling Yahud, Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya ilmu-ilmu, pujiannya kira-kira firman Tuhan. Sekolah Minggu paling Yahud. Masih tetap kita memuji Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyi lagu There's No One Like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I want everywhere. I search everywhere. I turn around everywhere. There's no one like Him. Tak ada yang seperti Yesus, tak ada yang seperti Dia.
kita akan berdoa. Adik-adik mesti tetap berdiri. Kita berdoa. Sebelum berdoa kita sama-sama memuji Tuhan. Lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Walaupun anak-anak sekolah minggu, Encik dan Engku beribadah di rumah, tetapi karena kasih Tuhan sehingga ibadah saat ini bisa kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah pada saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Amin. Adik-adik, kita bergembira lagi dengan menyanyi lagu Serukan Haleluya. Saya undang adik-adik semua berdiri kembali karena ini lagu pakai gerakan. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis, amin. Silakan duduk adik-adik semua. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan berdoa pengakuan dosa yang nantinya akan dibawakan oleh Encik Mercy Kareso. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu datang kepadamu. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mengaku akan segala kesalahan dan dosa kami lewat perkataan kami, perbuatan kami, bahkan tingkah laku kami Tuhan, yang sering kali menyakiti hati orang tua kami, hati sesama kami, teman kami Tuhan, bahkan menyakiti hati-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, mari Bapa Engkau ampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah Bapa yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik semua, karena Tuhan Yesus sangat sayang pada orang semua, sehingga Tuhan Yesus telah memberi pengampunan bagi orang pedosa-dosa semua. Saat ini orang akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Kita sudah memuji Tuhan, menyanyi bersama, berdoa, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Nerti Rumondor. Sebelum itu kita sama-sama menyanyi, karena kita ini buatan Allah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan. Saat ini marilah torang siapkan, torang pe hati untuk mendengarkan cerita Alkitab di saat ini. Tapi sebelumnya adik-adik, kita buka dengan doa. Terlebih dahulu, torang minta pertolongan Tuhan untuk bersama-sama dengan torang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berkumpul dalam satu persekutuan ibadah sekolah minggu di hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk menyambut cerita firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami semua Tuhan, agar supaya kami boleh mengerti akan maksud dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersama-samalah Tuhan dengan Enci sebentar akan menceritakan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Enci boleh dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, saat ini Enci akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Dilanjutkan dengan Markus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sekarang Enci akan masuk dalam cerita. Cerita Enci di saat ini mengenai pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya.
Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan pelayanannya, terlebih dahulu adik-adik, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka tiba saatnya Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya atau melakukan pelayanannya dengan memberitakan kabar Injil kepada setiap orang yang ada di sana dan melakukan mujizat-mujizat di tempat tersebut. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus berjalan dan mengelilingi tempat yang berada di mana Tuhan Yesus ada saat itu, adik-adik. Dan di sana Tuhan mendapat suatu tempat yang bernama daerah Galilea. Dan di sana adik-adik, Tuhan Yesus memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat. Dalam perjalanan Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus bertemu dengan 4 orang, yaitu Simon Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes anak Zebedeus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan ini 4 orang, Tuhan Yesus langsung mengajak pengikut-pengikutnya ini atau Simon Petrus bersama dengan temannya untuk mengikuti Yesus dalam rangka memberitakan Injil dan mengadakan mujizat-mujizat. Adik-adik, di suatu tempat itu di daerah Galilea, Tuhan Yesus bersama dengan pengikut-pengikutnya, yaitu Simon Petrus dan kawan-kawannya. Di sana adik-adik, Tuhan Yesus mengadakan penyembuhan, yang pada saat itu Tuhan mendengar adik-adik bahwa di suatu rumah ada seorang ibu yang sedang sakit. Ibu ini adalah ibu mertua dari Simon Petrus, adik-adik. Tuhan Yesus mendengar bahwa di rumah tersebut ada seorang yang sakit. Tuhan Yesus adik-adik bersama dengan DP pengikut langsung pergi ke rumah tersebut, dan Tuhan Yesus melihat bahwa memang betul adik-adik bahwa di rumah tersebut ada seorang ibu yang sedang sakit. Ibu ini adalah ibu mertua atau mama dari ibu Simon Petrus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus lihatin ibu, Tuhan Yesus langsung menjamah ibu ini, sehingga ibu dari Simon Petrus ini adik-adik boleh mendapat kesembuhan. Ini ibu dari Simon Petrus ini adik-adik boleh sembuh lewat jamahan tangan Tuhan Yesus yang datang pegang ini ibu, maka itu ibu boleh sembuh. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, setelah itu adik-adik, karena ini ibu sesembuh, banyak orang yang so mendengar cerita ini adik-adik, bahwa ibu mertua dari Simon Petrus ini sudah sembuh. Maka adik-adik datanglah berbondong-bondong atau banyak sekali orang yang datang untuk meminta belas kasihan Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit mereka adik-adik. Adik-adik, ketika hari semakin malam hari, Tuhan Yesus bersama dengan DP murid-murid adik-adik melakukan pelayanannya. Datanglah itu orang-orang sakit adik-adik banyak, karena orang so dengar bahwa di rumah dari ibu Simon Petrus ini ada tabib adik-adik yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Kalau tabib itu yang orang sekarang jaga sebut apa adik-adik? Dokter Kang. Kalau sekarang orang kenal dengan dokter.
Kalau dokter itu sebagai perantara dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, adik-adik, karena ini orang-orang sudah dengar bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan orang sakit, maka banyaklah orang datang di rumah tersebut untuk meminta penyembuhan. Adik-adik, apa yang terjadi? Karena itu orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus terlalu banyak, maka Tuhan Yesus malam hari Tuhan Yesus tidak bisa lagi kembali ke tempatnya, maka Tuhan Yesus adik-adik bermalam di rumah dari ibu Simon Petrus ini. Ya adik-adik, ketika ini Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bermalam di rumah dari ibu mertua Simon Petrus, tibalah keesokan harinya adik-adik, hari semakin pagi atau yang orang sebut sekarang sesubuh adik-adik. Tuhan Yesus bersama dengan DP murid-muridnya bangun dari tempat tidur. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mencari tempat adik-adik yang sunyi, dan di sana Tuhan Yesus berdoa agar supaya dorang boleh melakukan pelayanannya di suatu tempat lagi. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai berdoa, maka Tuhan Yesus memanggil DP murid-murid dan berkata, marilah ikut aku adik-adik, marilah ikut aku, dan mereka akan melakukan pekerjaan pelayanannya di suatu tempat lagi di daerah yang dekat dengan Galilea. Adik-adik, mereka tiba di suatu tempat yang berdekatan dengan Galilea, dan di sana mereka juga melakukan pelayanan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ketika mereka berada di suatu tempat, di suatu daerah, di tempat yang dekat dengan Galilea, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya juga adik-adik mengadakan mujizat seperti yang ada di gambar ini. Tuhan Yesus bersama dengan DP murid mengadakan mujizat dan memberitakan Injil adik-adik. Karena hari semua malam adik-adik, maka tibalah Tuhan Yesus di suatu bukit, dan di sana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Tuhan Yesus bersama dengan DP murid-murid berdoa kepada Bapanya, dan setelah mereka selesai berdoa adik-adik, Tuhan Yesus mengajak juga kepada murid-muridnya agar supaya keesokan harinya mereka bisa lagi mengadakan mujizat di suatu tempat. Ya adik-adik, Enci mau bertanya, apakah orang saat ini bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus, mengikut Yesus dengan memberitakan Injil di segala tempat? Iya, kalau adik-adik bisa, kalau adik-adik bisa, berarti Tuhan Yesus bisa memakai adik-adik untuk memberitakan Injil. Adik-adik, kalau dulu saat Yesus memberitakan Injil, Tuhan Yesus memakai 12 rasul untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dan sekarang ini adik-adik, Tuhan memanggil atau memakai adik-adik yang masih kecil saat ini untuk memberitakan Injil. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik boleh memberitakan Injil adik-adik. Lewat contohnya, lewat mama papa, lewat kakak dan adik,
lewat torang pe tante dan om, torang boleh memberitakan Injil dalam keluarga torang sendiri. Contoh kalau torang memberitakan Injil kepada mama dan papa, contohnya adik-adik, kalau DP waktu ibadah kolom, torang adik-adik boleh mau bilang pa mama dan papa, mak, pak, bahasa dia jo, karena semua ada ibadah kolom. Kalau untuk torang kakak dan adik, torang kalau semua ibadah sekolah minggu adik-adik, torang boleh ajak pa torang kakak dan torang adik untuk datang beribadah sekolah minggu. Pada hari minggu di gereja dan hari biasa di rumah masing-masing yang disebut dengan pondok gembira. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah siap untuk memberitakan Injil, mari dalam hati adik-adik bilang, Tuhan Yesus, saya mau menjadi alat-Mu dan saya mau memberitakan Injil-Mu kepada sesama kami manusia. Iya, amin. Ayat hafalan di minggu ini tentang Markus 3 ayat 14. Ada di bawah sini adik-adik. Markus 3 ayat 14. Yang berkata, ia menetapkan 12 orang untuk melayani dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Markus 3 ayat 14. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan lagi. Saya undang semua adik-adik berdiri dengan gerakan kita sama-sama menyanyi Ku Kasihinya. Yang kecil lemah bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuk aku lebih berharga. Yang ku kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhan, ku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Silakan duduk adik-adik semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang adik-adik sudah persiapkan. Dan persembahannya nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di rumah adik masing-masing. Kita akan memuji Tuhan sementara kita memberi persembahan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Adik-adik semua, kita akan berdoa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Nerti Rumondor. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi Hanya Ada Satu Tuhan.
Adik-adik, saat ini torang masuk dalam doa tutup dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, saat ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu sambil mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena hanya pertolongan-Mu kepada kami semua Tuhan, sehingga di saat hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan di dalam ibadah di saat hari ini, itu Tuhan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kami diberikan kemampuan Tuhan Yesus, agar supaya kami mampu untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami sudah rindu Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ucap syukur juga Tuhan atas waktu yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan di dalam ibadah kami, tadi lagi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan di saat ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami berikan di saat hari ini Tuhan, itu persembahan boleh berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan, usaha mata pencaharian dari orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan kepada mereka, agar supaya dalam mereka bekerja, mereka senantiasa mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus. Tolong berkati kedua orang tua kami Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kekuatan, agar supaya di saat mereka bekerja Tuhan, mereka senantiasa berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagi kami anak-anak yang masih kecil Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, jagalah kami Tuhan, pelihara kami Tuhan, agar supaya kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Biarlah di masa kecil ini Tuhan Yesus, kami boleh melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak yang masih kecil saat ini Tuhan, biarlah kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan, agar supaya Tuhan kami boleh melakukan tugas kami sebagai siswa di sekolah. Baik kami yang masih berada di PAUD, TK, dan SD, biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami akal, kesehatan, agar supaya kami boleh melaksanakan tugas kami sebagai siswa, kami boleh belajar dengan baik di sekolah dan di rumah juga Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, bagi guru-guru kami juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati guru-guru kami, berilah rasa sukacita kepada mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh mendidik kami anak-anak yang masih kecil ini dengan rasa sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Dan berkati mereka Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan berkati pelayanan mereka Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu, agar supaya mereka senantiasa lebih lagi menyerahkan diri mereka untuk dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan memberkati pejabat lainnya, baik yang ada di kota maupun di
desa Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang sudah dialami oleh dunia ini dengan adanya virus corona Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh melakukan dan melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam mereka mau menolong kami masyarakatnya. Oh Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk para dokter, untuk para perawat dan petugas medis lainnya Tuhan, dalam mereka menanggulangi atau dalam mereka menangani virus corona ini. Dan biarlah virus corona ini Tuhan boleh cepat teratasi di muka bumi ini. Tolong Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus, agar supaya dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, kami senantiasa berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami mau sampaikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Saya undang adik-adik semua berdiri, kita menyanyi Burung Pipit Tidak Menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Dan nanti kita berjumpa lagi minggu depan di jam yang sama, jam 4 sore, di ibadah yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa di rumah saja, pakai masker, jaga jarak. Shalom adik-adik semua.